Nah apa? Nah kemudian ditawarkan, kalau ormas mau silakan ambil, silakan mengajukan permohonan. Ya, lah barang sudah ditawarkan begini masa nggak mau? Sampean ditawani gedok aja mau, ditawani tambah. Ya, kita maulah, kita ajukan Kenapa? Karena kita butuh. Kita jelas butuh, ini desperate ini, ya, orang ini udah melarat berapa lama ini. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas belak-belakan menjelaskan alasan pihaknya akhirnya memutuskan menerima izin tambang. Salah satunya, kata Anwar, agar Muhammadiyah bisa mengelola tambang dengan baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai dari ajaran agama. Dengan begitu, ia memastikan pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan bakal berbeda dengan tambang yang dikelola para kapital. Sebab nilai-nilai dari ajaran agama seperti kebersamaan maupun saling memedulikan itu harus ditumbuh kembangkan oleh ormas-ormas keagamaan. Adapun alasan lain ormas keagamaan itu akhirnya memutuskan menerima izin tambang menurut Anwar karena Muhammadiyah ingin terlibat langsung dalam merespons masalah masyarakat yang timbul akibat tambang yang kerap memicu konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa lagi dengan dibacain berita, dengan banyaknya berita-berita yang berseliweran. Kita tanyakan pada Bung Kameramen, mana nih yang mau dibacain sekarang? Silakan. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, Bu Alfian, kita bisa syuting kembali. Mudah-mudahan kita di akhir zaman ini senantiasa Bu Alfian dan seluruh penonton dijauhkan dari fitnah akhir zaman. Ya, Bu Alfian, ini diberitakan oleh bisnisinfo.co, Bu Alfian. Judulnya adalah Anwar Abbas belak-belakan soal alasan Muhammadiyah akhirnya terima izin tambang. Wah, ini seru nih, Bu Alfian. Saya bacakan aja beritanya biar kita semuanya jelas. Ketua PP Muhammadiyah Bapak Anwar Abbas belak-belakan menjelaskan alasan pihaknya akhirnya memutuskan menerima izin tambang. Salah satunya, kata Anwar, agar Muhammadiyah bisa mengelola tambang dengan baik dan benar, sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama. Semestinya ormas keagamaan ini diberi kesempatan mengelola tambang, agamanya dibawa dalam proses pengolahan tambang. Dengan begitu, ia memastikan pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan bakal berbeda dengan tambang yang dikelola para kapital. Sebab nilai-nilai dari ajaran agama seperti kebersamaan maupun saling memedulikan itu harus ditumbuhkan oleh ormas-ormas keagamaan. Jangan pula meniru cara-cara tidak manusiawi dalam mengelola tambang. Jangan pula meniru cara-cara tidak ramah lingkungan dalam mengelola tambang. Nih, gimana Bung Alfian? Keren juga nih. Respon awalnya silakan Bung Alfian. Yang pertama, saya memang tadi juga sebelum proses ini sempat berdebat dengan kawan dari Australia. Memberikan pandangan-pandangan dengan kalimat pembuka, waduh, kalau gitu Muhammadiyah sudah masuk angin dong. Nah, saya jawab, Muhammadiyah itu sejak dulu berdiri sampai hari ini tidak pernah mengambil sikap yang sikapnya reaktif. Mesti apa yang dikatakan oleh Muhammadiyah merupakan sebuah pilihan yang berangkat daripada sebuah perbincangan yang merupakan representasi daripada orang-orang Muhammadiyah, terutama pengurus pusat. Kita awali dulu, Bung Kameramen dan para pemirsa, bahwa menurut Undang-Undang Dasar, yang namanya sumber daya alam itu sepenuhnya dikuasai oleh negara. Sekarang kita lihat bahwa negara tidak berkuasa. Yang berkuasa itu adalah para pengusaha, para pengelola sumber daya alam, dan bahkan kita tahu yang paling dominan itu dari kelompok negara asing dan asing. Nah, lagi-lagi mungkin untuk Muhammadiyah dengan mengambil menyetujui adanya proses untuk mengelola sumber tambang ini, saya sebagai orang yang dibesarkan dalam gerakan Muhammadiyah, sebagai angkatan muda Muhammadiyah, sebagai pengurus Muhammadiyah yang memiliki nomor baku Muhammadiyah, memiliki KTA Muhammadiyah, saya ingin meminta kepada seluruh petinggi-petinggi Muhammadiyah, Anda jangan sembrono menggunakan kewenangan yang mungkin belum tentu menguntungkan buat persyarikatan maupun umat ini. Artinya yang saya maksud, keputusan untuk menerima mungkin itu adalah satu hasil ijtihad, yang dalam bahasa agama ijtihad itu kalau keliru dia pahalanya satu,
Kalau dia betul, pahalanya 2. Nah, saya sangat paham di Muhammadiyah, seingat saya tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya eksploitatif, yang sifatnya mencari keuntungan untuk hal-hal yang sifatnya sumbu pendek, hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang membuat Muhammadiyah tersandera. Sejak zaman Belanda, zaman Orde Lama, Orde Baru, dan segala macam, Muhammadiyah cukup mampu berpolitik dengan lincah dan mampu berpirau. Hari ini tokoh-tokoh yang punya daya eksistensi, daya oposisi, daya komparasi strategi, komparasi sistem penanganan persoalan, boleh dibilang didominasi oleh orang-orang Muhammadiyah. Kata kuncinya, Muhammadiyah menerima tawaran untuk mengelola tambang ini. Kita akan menuntut kepada pimpinan pusat Muhammadiyah agar dia ditangani oleh orang yang memiliki kualitas keilmuan yang memadai dan juga memiliki integritas sebagai pribadi yang berkarakter Muhammadiyah, yang dalam sejarahnya Muhammadiyah pernah menjadi anggota utama dari Masyumi sebagai sebuah kelembagaan partai yang punya kewibawaan di masa-masa awal kemerdekaan. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, saya menangkap respon awal Bu Alfian ini karena dari ucapan atau yang disampaikan tadi oleh Bu Alfian, ini Bu Alfian, ada 2 perbedaan antara PBNU dan Muhammadiyah. Kenapa? Maksudnya gini, PBNU ketika ada izin usaha tambang itu langsung buru-buru kan minta. Nah, sedangkan Muhammadiyah buru-buru mempermasalahkan dulu. Karena dia mungkin melihat ini ada hal-hal yang dilanggar gitu kira-kira kan. Nah, akhirnya mereka rapat dulu. Dan ini hasil rapat pleno, Bung Alfian. Jadi tidak main-main. Nah, nanti saya coba bacakan dulu, Bung Alfian, biar penonton Bung Alfian juga semakin jelas. Jadi, Pak Anwar menjelaskan PP Muhammadiyah sudah memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Keputusan ini diputuskan saat rapat pleno. Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah, ucap Bapak Anwar Abbas. Adapun alasan lain, ormas keagamaan itu akhirnya memutuskan menerima izin tambang menurut Anwar karena Muhammadiyah ingin terlibat langsung dalam respon masalah masyarakat yang timbul akibat tambang yang kerap memicu konflik. Masyarakat yang akan tergusur itu diberi peluang untuk ikut bekerja di perusahaan tambang bersangkutan. Wah, Alfian, kalau dari pemaparan Pak Anwar Abbas, ini ada 2 motif yang berbeda antara NU dan Muhammadiyah nih, Bu Alfian. Kalau menurut saya, malah pemerintah kalau akhirnya membiarkan Muhammadiyah malah jadi deg-degan kondisinya. Karena Muhammadiyah kalau dengan alasan PP Muhammadiyah seperti ini bisa menjadi media kontrol pertambangan di Indonesia kita, Bu Alfian. Nah, kalau kita simak, Bu Alfian, alasan PBNU menerima izin usaha tambang, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengungkap alasan organisasinya mau mengelola pertambangan. Gus Yahya mengatakan NU membutuhkan pendapatan untuk membiayai organisasi. Pertama-tama, saya katakan NU ini butuh apapun yang halal yang bisa menjadi sumber revenue atau pemasukan untuk pembiayaan organisasi. Nah, Walter, dari respon mereka dari awal dibolehkan tambangan itu udah berbeda, Walter. Satu untuk pendapatan, yang satu Muhammadiyah ingin menjadi kontrol gitu untuk pertambangan dan malah ingin mengajak daerah-daerah yang terdampak pertambangan agar mereka tidak rugi. Ini gimana nih, Bang? Ya, kalau dalam agama kan ada dalil yang sangat dikenal ya. Dalil nomor 1 dalam hadis Arba'in tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dari niatnya. Secara perorangan, secara katakanlah NU kultural, mungkin mereka akan sangat menghormati apa yang disikapi oleh Muhammadiyah. Dan saya juga ingin mengingatkan fenomena kalau itu Yahya Stakuf dengan sikap seperti itu, sama juga dengan Said Agil Sirot waktu pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Kalau menurut hemat saya, Bung Kameramen dan para masyarakat, biarlah orang-orang itu menilai, dan saya pikir NU sebagai sebuah kelembagaan membutuhkan untuk melakukan proses-proses penataan tanzimiyat yang lebih syura ya, kalau menurut saya, karena saya lama di P3 sangat memahami bahwa
sejak tahun 1984 NU tidak lagi seperti NU yang tahun 1942, 1944 atau segala macam. Yang jelas NU hari ini memang menimbulkan rasa keruh, rasa sendu dan rasa galau yang sebetulnya ini harus dilihat secara persahabatan, baik dengan Muhammadiyah, dengan ormas-ormas yang lain. NU ini perlu diajak untuk juga tidak melihat bahwa NU itu kan organisasi, bukan agama baru. Karena saya tetap melihat dalam pengalaman di masyarakat, pandangan-pandangan yang berbeda walaupun hanya sepele, itu bisa jadi alasan untuk mengambil sikap-sikap yang fatal. Ya, kita sama-sama tahu. Kembali kepada persoalan ini, Muhammadiyah menurut saya harus transparan dalam proses dukungan yang diberikan, dan saya sepakat dengan pendapat Bung Kameramen bahwa sebagai media kontrol yang akan terjadi dengan kesediaan Muhammadiyah di satu sisi, dan Muhammadiyah juga relatif memiliki SDM, termasuk memiliki teknologi serta institusi yang bisa diharapkan, karena perguruan tinggi Muhammadiyah banyak yang sudah berakreditasi A, dan bidang-bidang metalurgi, bidang-bidang planologi, bidang-bidang yang berhubungan dengan pertambangan itu bisa berkolaborasi dengan ITB, dengan ITS dan lain-lain. Saya pikir pendapat Bung Kameramen soal media kontrol saya setuju, dan kemudian buat NU mari perbaharui niat dan lakukan pembicaraan yang mungkin lebih kolaboratif, begitu Bung. Ya, Bu Alfian, ya mungkin untuk sesi ini tidak kita bahas lagi karena yang tadi Bu Alfian sampaikan direspon di niat awalnya udah berbeda ya. Nah, tapi Bu Alfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini, saya sepakat tuh dengan Bu Alfian, transparan. Maksudnya juga perlu ada penjelasan atau jubir nih seperti Pak Anwar Abbas ini kan bagus juga nih Bu Alfian. Jadi agar masyarakat itu tidak buru-buru menyimpulkan hanya dari judul berita Bu Alfian. Karena kan respon teman Bu Alfian dari Australia, dia hanya baca judul. Bahkan yang Dear Pivot, pembuat film Dear Pivot, itu sudah memframing seolah-olah NU dan Muhammadiyah sikapnya sama. Nah, padahal kan kalau kita telusuri lebih dalam alasan Muhammadiyah, itu tidak sama Bu Alfian. Jadi mungkin, kalau kita melihat pesannya Pak Din Samsudin, hati-hati, ini jebakan. Nah, makanya tadi Bu Alfian sampaikan, perlu ada orang-orang profesional di Muhammadiyah yang turun tangan, jangan sampai ke tangan orang-orang yang kesenangan, jadi memanfaatkan, lupa misi awal Muhammadiyah. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan semangat Muhammadiyah untuk pimpinan pusat Muhammadiyah yang sudah memutuskan hal tersebut, dan mungkin harus ada jubir khusus untuk membahasakan ini ke masyarakat atau khususnya warga Muhammadiyah. Untuk closing silakan Bu Alvin. Yang pertama, untuk urusan ini, PP Muhammadiyah harus memastikan bahwa orang-orang yang akan terlibat adalah orang-orang SDM yang sudah selesai karakter kemuhammadiyahannya. Mereka yang tidak cinta dunia, mereka yang tidak matre, mereka yang bisa hidup sederhana. Mungkin penampakan Profesor Dr. Haidar Nasir ketika sedang antri di bandara atau antri di stasiun kereta, itu memang jauh berbeda daripada ormas-ormas lain atau lain yang mana pimpinan itu dikawal dengan berlebihan dan difasilitasi dengan kendaraan-kendaraan dengan model dan kualifikasi yang berbeda. Artinya gini, saya ingin mengatakan SDM yang akan ditugaskan untuk respon terakhir ini adalah orang-orang yang memang memahami bahwa dunia itu bukan tujuan. Itu mungkin penting. Yang kedua, perlu dilakukan pembahasan yang mendalam dengan PTM-PTM yang memiliki fakultas yang berhubungan dengan urusan pengelolaan sumber daya alam, terkait juga nanti dari segi pengelolaannya, segi penyimpanannya dan peruntukannya. Karena bagaimanapun menurut hemat saya ini kesempatan Muhammadiyah yang relatif para pengurusnya secara nasional dikenal secara umum mereka adalah orang-orang yang memiliki kemandirian finansial. Yang itu kan kita dengarnya nggak enak ya, kalau bahasa saya malu. Masa ketua umum organisasi besar ngomongnya, iya gue perlu duit, ya kan kelihatan benar kalau Betawi bilang celamitan ya gitu kan. Iya betul. Kelihatan betul lemah itu, lemah marwahnya, lemah izahnya. Nah, yang terakhir, kita punya catatan yang nggak enak dengan Angkatan Muda Muhammadiyah. Fenomena 19.000 hektar yang diberikan oleh salah satu petinggi Ortom Muhammadiyah, atau fenomena rombongan IMM yang teriak-teriak
mencari si Kaisang atau salah satu ortom dari IMM yang mendapatkan jabatan di anak perusahaan BUMN. Jadi yang jelas buat Muhammadiyah introspeksi juga bahwa generasi di belakang kita yang lebih muda masih ada persoalan serius dari segi kematangan kepribadian, maturisasi psikologi, dan jiwa kemuhammadiyahan yang dididik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atau beberapa tokoh-tokoh legendaris seperti A.R. Fahrudin yang beliau itu sebagai pengetahuan bagi Bung Kameramen buat masyarakat, saat masih menjadi ketua umum PP Muhammadiyah, beliau itu masih jual bensin eceran di halaman teras rumahnya. Bayangkan, ya, untuk mendapatkan rezeki yang halal untuk diberikan pada anak dan keluarga, AR itu masih jualan bensin eceran di depan rumahnya, dan ini menjadi catatan dan pengetahuan orang banyak. Nah, saya pikir untuk persoalan sumber daya alam ini, kembali ke Undang-Undang Dasar 45, bahwa sumber daya alam ini harusnya dikelola oleh negara secara totalitas. Artinya ketika Muhammadiyah bersedia, berarti Muhammadiyah sedang membantu negara untuk memerankan apa yang dimaksudkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bukan Undang-Undang 2002. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.